Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Sekarang saya akan review tentang pertandingan Rom Lecce lawan Roma di Serie A yang akan dimainkan di pekan di penghujung bulan Maret ini. Apa yang dikurang Lecce? Iya, Lecce kehilangan dua pemain di lini tengah, satu pemain di lini belakang, satu pemain di lini depan. Tetapi yang dari nama yang cedera, malah Marcelo Salah tuh cukup salah, bukan pakai hak, salah doang. Dia adalah pemain yang cukup complicated di skuadnya Lecce. Tapi sekarang yang dihadapi Roma, dan Roma butuh poin untuk segera mengejar defisit dari tim-tim yang akan berlaga di Eropa. Jadi bagi Roma ini penting karena ke depan akan melawan klub-klub yang lebih hebat lagi. Bagi Roma laga ini penting. Nah, untuk itu Sawa akan Francesco Damiano akan melakukan sebuah permainan yang cukup membatasi pertahanan Roma. Dengan jumlah pemain yang ada, mungkin tidak mampu untuk mengambil opsi serangan langsung ya. Karena sekali lagi formasi di lapangan itu ditentukan komposisi tim dan reaksi tim lawannya. Sedangkan kita tahu kalau di saat-saat seperti ini Roma akan saat mungkin memaksimalkan eh, kekuatan timnya. Jadi cukup bisa diprediksi Lecce akan berusaha bertahan dulu dalam langsung melakukan skema adaptif untuk sekedar mungkin memperlama Roma mencetak gol, habis itu mencoba melakukan serangan balik. Kedua, apa yang harus dilakukan Roma? Ada dua pengertian yang kita perlu sepakati. Pertama adalah praktis dia harus menjaga kondisi semua pemainnya. Misalnya Leonardo Paredes, Alexis Marker, Aldo Shomurodov, Evan Dika. Itu adalah pemain-pemain yang akan dilihat pantauannya secara terakhir untuk ditentukan dia akan bermain apa tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di satu sisi mereka pemain yang dipanggil timnas, sisi lain adalah beberapa pemain yang dipanggil timnas itu adalah pemain kunci di beberapa posisi yang harus dijaga performanya. Terutama saya mencoba menggarisbawahi bahwa di belakang Celik masih cedera, di tengah Edin Salah cedera, di depan Dybala cedera. Dybala cedera, sangat mungkin Roma akan memprioritaskan 4 nama. Saat mungkin Pellegrini akan dimaksimalkan, saat habis tuh Blazanski, El Shaarawy, sama Eldor Shomurodov. Kenapa Alexis Samaker nggak akan dimaksimalkan? Karena dia akan diprioritaskan untuk sebagai pemain yang akan menusuk dari sayap. Sangat kecil kemungkinannya untuk dimaksimalkan sebagai juru pen, juru juru kreatifnya atau orang yang akan menusuk dan menjadi pusat permainan. Dari 4 nama yang saya sudah sebutkan, sangat mungkin Lorenzo Pellegrini menjadi pilihan pertama. Pertama, dia mempunyai visi dan kemampuan membagi bola yang cukup bagus, walaupun mungkin teman-teman juga bisa menyebutkan nama lain Manu Kone atau
Paredes, tapi saat mungkin Pellegrini karena juga di satu sisi dia juga bermain cukup lama dengan Dybala, jadi chemistry-nya dapet. Nah, nama yang menjadi dua nama ini, Blazanzi sama El Shaarawy, itu ada di posisi yang sama sebenarnya. Blazanzi punya kecepatan tapi kemampuan membagi membagi bolanya tidak cukup bagus karena ya masih muda, masih kurang pengalaman. Sedangkan El Shaarawy dia ada sedikit kemampuan, dia ngedelay, dia bisa melakukan tusuk-tusukan, dia bisa membuat pemain melakukan tackle berbahaya pada dia, dia bisa diving dan lain sebagainya, tetapi dia tidak memiliki kecepatan yang tepat yang untuk bermain seperti Dybala. Jadi satu sisi hampir sama dengan Pellegrini, tetapi ya El Shaarawy jadi cukup sedikit rendah diperbandingkan, bukan masalahnya mengkreditkan di El Shaarawy secara permainan. El Shaarawy terkadang mudah dibaca lawan, tetapi dia cukup efektif. Sesimpel itu untuk penilainya. Tetapi yang jadi menurutku jadi sebuah pilihan yang benar-benar cukup menarik dicoba adalah bagaimana Eldor Shomurodov. Karena bisa di beberapa momen lainnya ada beberapa momen bagaimana Eldor Shomurodov jadi cukup akrab dengan Dybala belakangan ini. Terus beberapa pergerakan dia, terutama waktu waktu Roma kalah lawan Porto, ataupun bukan kalah lawan Porto, kalah sama Atletico Bilbao, sama yang baru kita garis bawahi lagi pada saat Eldor Shomurodov mencetak gol di Coppa atau di Serie A, di mana di satu momen itu Eldor Shomurodov mencetak gol, terus yang seneng happy banget Dybala. Dan juga kita lihat di beberapa kesempatan Eldor Shomurodov bermain lebih banyak peningkatan, terlepas dengan Ranieri yang memberikan porsi lebih aktif buat Eldor Shomurodov dibandingin Mourinho atau yang lainnya. Tapi yang jelas ada peluang dia juga bermain menggantikan Dybala, karena di satu sisi ya Roma butuh suatu pendekatan yang real selepas Dybala cedera. Jadi hal ini yang menjadikan Roma akan menggunakan beberapa alternatif untuk berusaha menang. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link saweria di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.